Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, dan tazkiyatun nufusnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang telah terhapuskan dosa-dosanya melainkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jannatin arduha samawati wal ard, dan bersegeralah menuju surganya yang luasnya bagaikan langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada perang Badar. Ya, pada perang Badar. Dan telah kita jelaskan bahwasanya pada perang Badar tersebut, ya, sebelum kaum muslimin melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir Quraisy, maka terjadi perang tanding terlebih dahulu, duel 1 lawan 1. Maka pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy dengan congkaknya, dengan sombongnya, ya, muncullah pada waktu itu Utbah, Syaibah, dan kemudian Al-Walid. Ya, tiga orang. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, lalu kemudian Al-Walid bin Utbah. 3 orang ini. Lalu kemudian muncul juga dari 3 orang dari kaum muslimin dari golongan Ansar. Ya, mereka maju. Namun pada waktu itu, ya, orang-orang kafir Quraisy tidak menerimanya dan mengatakan, ini bukan orang-orang yang kami kenal. Ya, mereka bukan orang-orang yang terhormat, bukan orang yang layak untuk bertanding dengan kami. Kan memperlihatkan kesombongannya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada siapa? Kepada Ubaidah, ya, bin Al-Haris, lalu kemudian kepada Hamzah dan juga Ali bin Abi Thalib. Bertemu pada kita. Nah, di mana Ubaidah bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah, sama-sama lebih tua. Lalu kemudian Hamzah bertemu dengan Syaibah. Dan kemudian yang sama-sama mudanya Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Al-Walid tadi. Ya, Ubaidah tadi bertemu dengan Utbah, lalu kemudian apa? Terjadi, ya, tebas-tebasan di antara mereka, kemudian mereka pun sama-sama lemah. Sementara Hamzah ketika bertemu dengan Syaibah, itu dengan mudahnya Hamzah
menebas dan kemudian membunuh siapa? Syaibah tadi. Begitu pula Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, setelah mereka berdua tadi menang, mereka pun menghampiri kepada Ubaidah, menolong Ubaidah, lalu kemudian salah seorang di antara mereka pun membunuh siapa? Al-Walid. Siapa tadi? Membunuh Utbah. Ya. Namun pada waktu itu Ubaidah yang sempat terkena luka yang begitu kuat atau luka yang begitu besar, ya, selanjutnya pada waktu itu, ya, Ubaidah pun meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah tadi Masya Allah, ya, terjadi perang duel di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir tadi. Tentunya dengan kemenangan ini membuat semangat kaum muslimin lebih tinggi lagi. Sementara keadaan tersebut atau terbunuhnya 3 orang tadi, ya, Utbah, Syaibah yang merupakan pemimpin dari orang-orang kafir Quraisy, dan juga siapa? Al-Walid tadi, membuat down orang-orang kafir Quraisy, sekaligus juga membuat murka kemarahan mereka pada waktu itu. Ya, membuat murka diri mereka. Nah, tadi kemudian setelah tadi selesai, ya, perang tanding tadi, duel tadi, maka kemudian pada waktu itu Nabi Muhammad SAW pun apa? Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kaum muslimin memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dikisahkan bagaimana Nabi Muhammad, ya, bahkan pada awal-awal ketika pertemuan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya sangat berbeda jauh. Berapa kali lipat? 3 kali lipat, di mana jumlah orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu 1000 orang dengan persenjataan yang begitu lengkap, ya, dengan tunggangan yang begitu lengkap, persediaan makanan yang begitu banyak, sementara kaum muslimin cuma 313 orang membawa berapa kuda? 2 kuda pula, ya. Untanya, ya, ganti-gantian untuk 4 orang. 1 unta ganti-gantian untuk 4 orang. Persenjataannya apa adanya pada gitu. Ya, tentu pada waktu itu membuat Rasulullah SAW terus memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Nabi Muhammad mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Penuhilah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Terus menerus Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau pun juga menyebutkan, Allahumma in tuhlik hadhil isabatal yaum la tu'bad. Ya Allah, jikalau golongan kaum muslimin ini dibinasakan pada hari ini, maka engkau tidak akan pernah disembah. Allahumma in syi'ta, ya Allah, jikalau engkau menghendaki, ya, untuk tidak disembah, ba'dal yaum la tu'bad abada. Ya, jikalau engkau pada waktu itu memang menghendaki pada waktu itu kekalahan bagi kaum muslimin, maka engkau pun tidak akan pernah disembah selama-lamanya. Terus Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya pada waktu itu selendang Rasulullah SAW pun terjatuh. Maka kemudian Abu Bakar yang melihat bagaimana, ya, Nabi Muhammad yang berdoa dengan penuh ketulusan tadi, langsung mengatakan, meletakkan selendangnya kembali di punggung Rasulullah dan memeluk Rasulullah dan mengatakan, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, engkau sudah benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doamu. Tuh Pak, ya, ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar apa? Menjadikan doa itu sebagai senjatanya bagi orang-orang yang beriman, Pak. Ya, doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang-orang yang beriman. Namun kita katakan berapa banyak dari kaum muslimin yang sekarang ini menganggap remeh permasalahan doa. Ya, kita lihat saja diri kita. Ya, dalam satu hari ini berapa banyak kita menengadahkan tangan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kali itu.
Atau kemarin, kalaupun kita sudah mengangkat tangan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hati kita? Ragu atau benar-benar yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya? Nah, kebanyakan kita doa, angkat tangannya, ya dia sebutkan doa-doanya, tapi dia enggak terlalu yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan atau tidak. Iya Pak, ini diri kita. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Lalu kemudian beliau pun mengatakan, "I'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai dan hati yang ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ternyata ada kita berdoa kepada Allah, minta begini, minta begitu dan sebagainya, ternyata belum dikabulkan, bisa jadi ya kita lihat diri kita udah benar-benar percaya belum kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah benar-benar yakin belum Allah akan mengabulkan doa kita, atau kita berdoa hanya ikut-ikutan saja. Oh, Allah berdoa, saya pun juga ikut berdoa. Nah, ini lihat diri kita. Dan ya. Nah, tadi Nabi Muhammad SAW tidak henti-hentinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah datangkan pertolongannya sebagaimana dalam firman-Nya, ya, "Anni ma'akum." Sesungguhnya kata Allah, aku bersama dengan kalian. Fathabbitul ladzina amanu, dan berikanlah semangat kepada orang-orang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka. Saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menanamkan di dalam dada-dada orang kafir tersebut ketakutan-ketakutan kepada kaum muslimin, sehingga pada waktu itu ketika jumlah mereka yang begitu banyaknya, tapi hati mereka begitu gentar dan ciut serta takut kepada kaum muslimin. Ya Pak, ya, ini Allah katakan, ya, saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, kami tanamkan ke dalam hati-hati orang-orang kafir itu ketakutan kepada kaum muslimin. Hah? Tapi bagaimana keadaan kita sekarang nih Pak? Pak, orang-orang kafir takut nggak dengan kaum muslimin? Sekarang tidak ada sama sekali. Ya, nggak ada takut-takutnya sama sekali kepada kaum muslimin. Ini jumlah kaum muslimin pada waktu dikit, sedangkan jumlah mereka begitu banyak dengan persenjataan yang begitu besar. Mereka takut terhadap orang-orang yang beriman. Sementara sekarang orang-orang yang muslimnya begitu banyak, ya kan gitu, tapi orang-orang kafirnya nggak ada takut sama sekali. Kenapa? Karena kaum musliminnya terlalu cinta kepada dunia, hubbud dunia, ya, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kepada kematian. Sementara para sahabat, nanti kita akan jelaskan bagaimana keadaan para sahabat ketika mereka gempuran melawan orang-orang kafir. Gak ada sama sekali pada itu ketakutan dalam diri mereka. Nah, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala juga datangkan bala bantuan dari langit pada kita. Ya, Allah datangkan para malaikat sebagaimana dalam firman-Nya, "Anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bala bantuan, ya, dari para malaikat yang datang secara berturut-turut. Jadi dalam perang Badar tersebut akan terlihat bagaimana orang-orang kafir menyaksikan sendiri adanya para
para malaikat dan juga kaum muslimin pun menyaksikannya. Ya Pak, seperti itu. Nah ini kita dapatkan begitu pula kalau sekarang ini kaum muslimin itu kuat imannya, ya, jauh dari ketakaburan. Kaum muslimin sekarang ini benar-benar dekat kepada Allah, berpegang terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh orang kafir akan takut kepada kaum muslimin, dan orang-orang kafir pun juga nggak berani untuk meremehkan kaum muslimin. Ya, seperti itu. Dan juga kaum muslimin pun akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi setelah Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka kemudian Rasulullah pun tertidur sebentar, lalu kemudian pada waktu terbangun kembali dan Rasulullah pun mengabarkan kepada Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, sesungguhnya di samping kita sekarang ini sudah ada Jibril dengan membawa kudanya yang akan menyerang orang-orang kafir tadi. Sudah seperti itu. Dan Rasulullah SAW tadi memberikan kabar gembira. Lalu kemudian pada waktu itu Rasulullah pun keluar dari pintu podiumnya, lalu kemudian memberitahukan kepada kaum muslimin, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Sungguh orang-orang kafir akan dikalahkan pada hari ini dan mereka pun akan dipukul mundur. Maka ketika kaum muslimin mendengar Rasulullah SAW membawakan ayat tersebut, semangat mereka semakin kuat kembali. Dan kemudian Rasulullah SAW pun pada waktu itu mengambil kerikil-kerikil kecil sambil debu-debunya, lalu kemudian Rasulullah lemparkan ke hadapan orang-orang kafir Quraisy, dan tidak ada seorang pun dari kafir Quraisy pada waktu itu yang ada di sana kecuali mereka terkena lemparan dari batu-batu kerikil tersebut seluruhnya pada waktu itu. Seluruhnya Pak. Padahal yang diambil Rasulullah cuma batu kerikil, lalu kemudian lemparkan dan seluruhnya mengenai mata-mata mereka, hidung-hidung mereka dan wajah-wajah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam firman-Nya, "Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama." Dan tidaklah engkau Muhammad yang melemparkan batu-batu tersebut ketika engkau melemparkannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang melemparkannya kepada mereka. Lalu kemudian melumpuhkan mata-mata mereka. Ini ya. Nah, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar tersebut. Lalu kemudian pada waktu itu Rasulullah SAW yang tadi memberitahukan, ya, bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah tiba, maka kemudian segera Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kaum muslimin untuk langsung menggempur orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi Muhammad pada waktu itu sambil mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang ikut pada perang hari ini lalu kemudian dia melawan musuhnya dan kemudian terbunuh dalam keadaan bersabar dan juga mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dia menyongsong dalam peperangan dan tidak mundur, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah, ya. Tuh perkataan Nabi Muhammad SAW yang membangun kembali semangat kaum muslimin. Nah Pak, kemudian apa pada gitu? Ya, perlu kita ketahui juga Pak, ini tadi disebutkan bahwasanya tidaklah seorang muslim ya kemudian dia terbunuh lalu kemudian dalam keadaan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia menyongsong, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Pak keadaan seorang muslim, di mana Rasulullah SAW memberitahukan, la yusibul muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah, baik itu kesedihan, kelelahan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan sampai duri yang menyentuh tubuhnya, lalu kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan dihapuskan dosanya, lalu kemudian diangkat derajatnya di sisi
Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita kan enggak Pak ya. Kalau kemudian gelisah, udah benar-benar seolah-olah kehidupan ini begitu sempit dan tidak dikembalikan kepada Allah. Dan bahkan balik ke rumah dilempar tuh ya semua barang-barangnya. Mungkin piringnya dilempar, dia marah-marah ke istrinya, dia marah-marah ke anaknya, kan itu. Ya, ketika apa tadi? Tertimpa suatu permasalahan. Namun kalau dia bersabar, lalu kemudian apa? Dari musibah tersebut dia mengharapkan pahala yang besar dari Allah, Allah akan menghapuskan dosanya dan akan memberikan pahala yang besar kepadanya. Dan ini yang tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi beranggapan apa? Kalau dapat pahala itu ketika kapan? Sholat. Kan gitu kebanyakan. Oh, waktu baca Quran, zikir untuk dapat pahala. Padahal ketika tadi ya, dia tertimpa suatu musibah, walaupun musibahnya kecil, tapi dia bersabar dan mengharapkan pahala yang besar dari Allah, Allah berikan pahala yang besar kepadanya. Ya saya. Dan ini tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Dan mereka tentunya pada waktu itu yang mereka alami sekarang ini lebih besar lagi, bukan hanya sekedar tertimpa atau terkena duri. Mereka harus bersiap diri untuk apa? Terkena tebasan orang-orang kafir. Tapi mereka sadar tadi, mereka semangat kenapa? Ada jaminan surga. Nah, kemudian pada waktu itu salah seorang sahabat yang bernama Al-Umair bin Al-Hammam radhiyallahu anhu lalu mengatakan, mendengar tadi omongan Rasulullah, mengatakan wah katanya pada gitu. Ya, maksudnya apa? Menunjukkan dahsyatnya apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah pun bertanya kepada Umar, ya, apa yang engkau maksud dengan wah tersebut wahai Umar? Lalu kemudian Umar pun mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, tidak apa-apa ya Rasulullah. Hanya saja aku benar-benar berharap agar aku menjadi salah seorang dari penghuni surga yang telah engkau janjikan tadi ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah yang mendengar tadi ucapan dari Umar tadi mengatakan, sesungguhnya engkau Umar termasuk salah seorang dari penghuni surga. Maka Umar pun langsung apa? Mengeluarkan kurmanya dari bajunya pada waktu itu, dia makan sebagiannya, kan? Makan. Lalu kemudian apa? Setelah sebagiannya dimakan, kata Umar apa pada waktu itu? Sungguh apabila aku menghabiskan kurma ini, kehidupanku terlalu panjang. Kehidupanku terlalu melelahkan di dunia ini. Lalu kemudian apa pada waktu itu? Dia lempar kurmanya, langsung meringsek dalam peperangan tersebut, lalu kemudian membunuh orang-orang kafir sehingga dia pun pada waktu itu apa? Gugur dalam keadaan syahid. Ya, tuh Umar. Ya, Umar dia katakan sudah lelah. Ya, sudah lelah hidup di dunia ini. Bahkan pada dia cuma hanya untuk menghabiskan apa, Pak? Kurma yang ada di tangannya, kata dia apa? Kalau saya habiskan seluruhnya, hidup saya terlalu panjang di dunia, terlalu melelahkan. Di depan saya sudah ada surga Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata apa? Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Maka pada waktu itu Umar pun meninggal dalam keadaan syahid dan ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, Masya Allah. Ini para sahabat, Masya Allah, ya, dalam membela Islam dan kaum muslimin, mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siapa tadi? Umar. Lalu kemudian datang lagi salah seorang, ya, yang bernama siapa? Auf bin Al-Harith bin Afra radhiyallahu anhu, bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Rasulullah,
Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepada hambanya? lagi apa? Siap-siap lagi peperangan, nanya dia. Ya, apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepada hambanya? Maka kemudian Rasulullah SAW pun memberitahukan bahwasanya Allah akan tersenyum kepada seseorang yang dia sedang melawan musuhnya, lalu kemudian dia lepaskan segala perisainya. Agar apa? Untuk lebih mudah menebas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa takut, dan dia lakukan dengan apa? Penuh keberanian, penuh dengan kegagahan. Kata Rasulullah apa? Ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepada seorang hamba. Pak, maka pada waktu itu ya, Auf pun pada langsung melepaskan seluruh perisainya, ya. Lalu kemudian apa? Berdiri dengan gagahnya, berlari dengan semangatnya, masuk ke dalam kancah peperangan tersebut. Dia tebas seluruh musuh sampai kemudian apa? Dia pun gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi apa? Untuk mendapatkan senyuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gimana, Pak? Apa yang telah kita lakukan untuk mendapatkan senyuman dari Allah? Apa yang telah kita korbankan untuk mendapatkan senyuman dari Allah? Ya, Umar telah membuktikan, Auf telah membuktikan, bagaimana dan kita? Apa yang telah kita buktikan? Salat malas-malesan, baca Quran nggak tahu deh, ya. Baca Quran enggak, bahkan maaf nggak bisa baca Quran. Lalu kemudian apa? Nggak mau lagi untuk belajar Quran. Alasannya apa? Udah tua, malu. Satu malu. Kemudian yang kedua alasannya apa? Nggak ada waktu. Waktu aja nggak mau dikorbanin, ya. Malu aja nggak mau dikorbanin, apalagi nyawanya. Seperti siapa? Umar tadi. Kan gitu, ya, seperti itu. Untuk bermajelis ilmu juga seperti itu, kan gitu. Ya, seperti itu. Males, kenapa? Oh, tunggu. Majelis ilmu? Ada sinetron sekarang. Pas tepat hari Ahad pada maghrib. Akhirnya apa? Kalah dengan sinetron. Masya Allah. Langsung, ternyata judulnya katanya Rahasia Ilahi. Oh, judulnya Rahasia Ilahi mengalahkan tentang apa? Majelis tentang Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Nah ini kaum muslimin sekarang ini, ya Pak ya. Kita katakan, kita nggak mau mengorbankan semua waktu, kita nggak mau dikorbankan, ya. Malu kita pun tidak mau dikorbankan, harta pun nggak mau dikorbankan. Kan itu. Sudah berinfak Pak hari ini, Pak? Kemarin sudah berinfak, Pak? Kemarin sudah berinfak lagi, Pak? Lihat loh, saya nggak menyuruh antum untuk berinfak ke saya, ya. Nggak saya katakan, ayo infak, kumpulin ke sini. Enggak. Saya hanya bertanya kepada antum, antum sudah berinfak belum di jalan Allah Subhanahu wa taala hari ini? Terus kemarin gimana? Kemarinnya lagi gimana? Kemarin lagi gimana? Lupa. Kemarin lagi gimana? Nggak ingat. Ya? Nggak ingat. Kemarinnya lagi gimana? Oh, tunggu Ustaz. Sibuk. Terus. Ya? Apa yang telah kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan senyumannya, Pak? Seperti itu. Ya, berkali-kali saya katakan apa? Infak setiap hari, baca Quran setiap hari, zikir pagi dan petang. Habis itu. Ini enggak, ya.
Udah, kadang-kadang maaf, iya kata saya katakan Masya Allah, sudah bagus ya, sudah bagus. Ada yang Masya Allah datang ke masjid, sholat berjamaah, itu sudah bagus Masya Allah ya, sudah bagus. Tapi belum cukup ya, belum cukup. Untuk apa? Untuk tadi mendapatkan senyuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena orang yang sholat berjamaah pun juga banyak. Ya, bahasanya kita harus memiliki amalan-amalan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para sahabat tadi yang telah membuktikan dan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan mereka yang begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun tersenyum kepada mereka. Gitu loh. Cari amalan Pak, satu amalan atau yang begitu yang bisa antum rutinkan terus menerus. Jadi bahasanya apa? Jadi amalan andalan antum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya harta, infak setiap hari. Kalaupun nggak punya harta, ya udah infaknya lebih sedikit lagi. 500 perak, 500 perak, 1000 perak, 1000 perak. Tapi setiap hari. Jangan ngomong, oh tunggu Ustaz, hari Jumat aja. Enggak, setiap hari. Khair amal adwa muhawain Allah. Sebaik-baiknya amal adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Ya Pak. Dasa? Nah, barakallahu fikum. Nah, ini kita katakan tadi bagaimana semangatnya para sahabat dalam apa tadi? Mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Muliaan, meninggal dalam keadaan syahid, atau mereka hidup membawa kejayaan pada waktu itu. Nah, semangat mereka. Nah, tadi kita katakan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian apa? Mendatangkan bala bantuannya dari para malaikat. Dan ini disebutkan ya dari Ikrimah, bagaimana Ikrimah berkata pada waktu itu, ya, ketika perang Badar hampir kepala seseorang itu jarang terlihat. Karena apa? Karena nggak tahu siapa yang memenggalnya. Dan begitu pula tangan seseorang jarang terlihat. Karena apa? Nggak tahu siapa yang mau memotongnya. Nggak tahu mereka. Kok tiba-tiba udah terbenggal aja. Di mana nih kepalanya? Gitu sore itu. Kemudian apa? Tiba-tiba nih tangannya sudah terpotong. Di mana potongannya? Dan bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya pada waktu itu ada seorang muslim ya yang kemudian mengejar orang-orang kafir Quraisy. Setelah dikejar, lalu kemudian apa? Pada waktu dia mendengar sendiri ada teriakan kuda yang begitu dahsyat. Lalu kemudian ada teriakan seseorang mengatakan apa? Majulah wahai Haizum. Ya, dan terdengar cemeti yang begitu dahsyatnya, dan orang kafir tadi yang padahal nggak ada siapapun dirinya, ya, dia kabur tiba-tiba apa? Tersungkur lalu kemudian terlentang. Maka kemudian didatangin oleh orang muslim tadi, pas dilihat ternyata apa? Keadaan dia tadi, hidungnya sudah dipenuhi dengan apa? Kayak apa namanya? Tindikan seperti itu. Ya, bekas tindikan, lalu kemudian wajahnya pun terbelah karena bekas cemeti tadi, lalu kemudian wajahnya pun menghijau pada kita Pak. Maka kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya dapetin sendiri ada orang kafir Quraisy tadi, saya kejar, tiba-tiba terdengar suara cemeti yang begitu kuat, lalu kemudian teriakan majulah wahai Haizum. Maka kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan benar, itu adalah bala bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebagian penduduk langit yang ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Ya. Begitu pula dikisahkan pada waktu itu, ya, ada seorang laki-laki Ansar yang menawan paman Rasulullah SAW yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, jadi pada waktu itu Abbas bin Abdul Muttalib pun ditawan oleh kaum muslimin. Dan ingat pada waktu itu Abbas bin Abdul Muttalib serta orang-orang Bani Hashim dan juga Bani Muttalib pada dasarnya mereka tidak mau
perang pada waktu itu. Namun karena dipaksa oleh Abu Jahal dan juga para sekutunya tadi, ya, sehingga akhirnya mau tidak mau mereka pun ikut dalam peperangan tersebut. Pada dasarnya mereka nggak mau, karena mereka menyadari bahwasanya orang yang akan mereka perangi siapa? Ya keluarga mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan mereka nggak mau hal tersebut. Tapi karena dipaksa oleh Abu Jahal, makanya pada waktu itu Nabi Muhammad berwasiat kepada para sahabatnya, apabila kalian nanti berperang dan kemudian kalian bertemu dengan orang-orang dari Bani Hashim maupun Bani Muttalib, jangan bunuh mereka, karena kenyataannya mereka pun tidak ingin berperang. Maka kemudian tadi ditawan lah siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Lalu kemudian pemuda Ansar tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya menawan nih Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan pada waktu itu, enggak, bukan dia yang menawan saya, akan tetapi yang menawan saya tadi adalah seorang laki-laki yang gundul, lalu kemudian memiliki rupa yang begitu tampan yang gak pernah saya lihat sebelumnya, kata Abbas. Ya, dan dia pun menaiki sebuah kuda yang bercak-bercak. Dan sekarang ketika saya perhatikan kalian, orang tersebut tidak ada bersama dengan kalian. Lalu kemudian pemuda tadi langsung mengatakan lagi, ya Rasulullah, tapi dia yang menawan dia adalah saya ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah apa? Diamlah, karena sesungguhnya engkau telah dibantu oleh seorang malaikat yang mulia. Tadi gitu. Masya Allah ya. Jadi bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendatangkan para malaikat dalam perang apa? Badar tersebut, ya. Dan dikisahkan, bahkan sekali Pak ya, dikisahkan pada waktu itu siapa? Iblis, yang dia pada waktu itu kita ceritakan menyamar menjadi seorang Suraqah bin Malik, ya, katakan gitu ya, yang dia pada waktu itu memberikan jaminan kepada Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya apa? Dia akan memberikan perlindungan kepada orang-orang Quraisy, ya, selama akhirnya pada waktu itu iblis yang berpura-pura atau tadi menyamar menjadi Suraqah tadi terus berkumpul bersama dengan orang-orang kafir ini sampai pada perang Badar. Tapi ketika tadi iblis yang menjadi Suraqah tadi itu, ya, melihat bagaimana para malaikat membordar-bardir para orang-orang kafir Quraisy, membinasakan mereka, menghajar mereka pada waktu itu, maka iblis pun pada waktu itu apa? Segera melarikan diri dan terbirit-birit. Sehingga pada waktu itu ada salah seorang di antara mereka memegang tangan iblis yang tadi menjadi Suraqah tadi. Mau kemana engkau Suraqah? Ya, tapi kemudian apa? Ditendang oleh iblis sekuat-kuatnya, kabur lagi. Lalu kemudian orang-orang kafir Quraisy pun berkata kembali, ya Suraqah, bukankah engkau telah memberikan jaminan kepada kami? Tapi apa jawab Suraqah atau iblis yang tadi berpura-pura menjadi Suraqah? Dia katakan, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, dan sungguh aku benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut terhadap azabnya yang begitu pedih. Lalu kemudian dia pun melarikan diri dan masuk nyemplung ke dalam lautan pada gitu Pak. Masya Allah ya. Karena apa? Iblis menyaksikan sendiri bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Tetapi tadi ya, ketika kaum muslimin itu sudah benar-benar kuat imannya, namun kita saksikan bagaimana kaum muslimin sekarang sudah imannya begitu lemah, jauh pula dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak heran pertolongan Allah pun jauh dari kaum muslimin, dan juga orang-orang kafir tidak ada yang takut terhadap kaum muslimin. Baik, mungkin sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian di
dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.